Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, namaku Titis Belanova, aku dari Prodi D3 Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan materi mengenai komunikasi eksternal, bagian dari manajemen humas. Sebelumnya, aku mau tanya nih kepada kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi eksternal? Apabila kalian belum tahu atau belum memahami mengenai komunikasi eksternal, aku mau kasih kalian pengertian yaitu mengenai komunikasi eksternal. Dengan lingkungannya yaitu dari pihak-pihak di luar organisasi tersebut. Jadi apabila perusahaan, maka pihak eksternal sendiri merupakan orang-orang yang di luar perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan dari suatu organisasi pastinya memerlukan bantuan-bantuan dari pihak eksternal, baik bantuan secara partisipasi, kepercayaan, maupun kerjasama dengan lingkungannya, baik dari organisasi di luarnya maupun masyarakat secara umum. Setelah kita mengetahui pengertian dari komunikasi eksternal tadi, tentunya kita harus mengetahui tujuan dari diadakannya komunikasi eksternal. Tujuan secara umum dari komunikasi eksternal sendiri adalah untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi atau lembaga yang kita miliki. Misalnya mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan, hasil-hasil yang diperoleh, mutu dari produk ataupun jasa yang kita berikan, ataupun fasilitas-fasilitas yang kita sediakan kepada orang-orang secara eksternal di luar dari perusahaan ataupun organisasi-organisasi di luarnya. Selain itu, komunikasi eksternal sendiri bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan pihak luar dari organisasi ataupun perusahaan tersebut, seperti pemakaian jasa, pemakaian produk, ataupun hal-hal lainnya yang diproduksi oleh organisasi kepada pihak-pihak luar. Selain itu, tujuan dari komunikasi eksternal sendiri yaitu menjalin hubungan baik antara instansi atau organisasi lainnya yang berkepentingan dan juga masyarakat secara umum. Kita mengetahui tujuan dari komunikasi eksternal tersebut. Di sini aku mau jelasin mengenai pola komunikasi eksternal. Pola komunikasi eksternal sendiri terdapat 5 pola. Yang pertama yaitu komunikasi eksternal antara kantor, perusahaan ataupun organisasi dengan konsumen atau penerima jasa. Jadi lebih gampangnya pada pola ini komunikasi eksternal digunakan oleh pelanggan dengan pengguna jasa ataupun produk. Yang selanjutnya yaitu komunikasi eksternal antara kantor dengan pemegang saham. Tentunya kantor sendiri tidak akan berjalan secara mandiri untuk menjalankan tugas-tugas ataupun menjalankan bisnisnya. Tentunya kantor akan memerlukan pemegang saham atau pengguna saham untuk menunjang perusahaan. Jadi, pada pola ini komunikasi eksternal berguna untuk perantara antara pihak kantor dengan pemegang saham yang menjalin hubungan dengan kantor tersebut. Yang untuk pola selanjutnya yaitu pola ketiga, komunikasi eksternal antara kantor dengan masyarakat umum. Hal tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat umum yang menjalin mitra dengan kantor tersebut. Yang selanjutnya yaitu komunikasi eksternal dengan kantor dengan pemerintahan. Jadi tentunya pembukaan kantor atau perusahaan tentunya akan memperlibatkan pemerintahan, baik pemerintahan pusat, daerah ataupun pemerintahan secara wilayah. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu pola komunikasi eksternal antara kantor dengan pers media guna menunjang atau memperkenalkan bisnis dari perusahaan tersebut. Baik, setelah kita mengetahui pola dari komunikasi eksternal sendiri, yang selanjutnya yaitu kita harus mengetahui strategi apa yang harus kita ambil dalam melakukan komunikasi secara eksternal. Strategi yang pertama yaitu mengidentifikasi audiens. Sebelum kita melakukan komunikasi, tentunya kita harus menentukan audiens siapa yang kita tuju.
Jadi kita akan tahu bagaimana sikap kita yang harus diambil setelah mengetahui siapa audiens yang akan kita tuju tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan pesan secara jelas. Menyampaikan pesan secara jelas ini diutamakan dapat tersampaikan dengan baik atau diupayakan tersampaikan secara jelas pada pihak-pihak eksternal tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemilihan media yang tepat. Sebelum kita melakukan komunikasi, kita tentunya harus memilih media yang tepat. Yang selanjutnya yaitu membangun hubungan dengan media. Setelah kita memilih media apa yang akan dipilih atau diambil, jadi kita harus membangun hubungan yang baik dengan media-media tersebut. Yang selanjutnya yaitu menggunakan media sosial, dan yang terakhir, strategi terakhir yaitu mengukur efektivitas komunikasi kita. Jadi setelah memilih media yang tepat, membangun hubungan dengan media massa dan menggunakan media-media tersebut, kita harus mengukur apakah dengan melakukan strategi tersebut kita telah mencapai efektivitas dari komunikasi yang telah kita lakukan. Lalu setelah kita mengatur strategi tersebut, tentunya kita harus memilih media komunikasi eksternal apa yang harus kita lakukan atau kita gunakan. Di sini saya akan menyebutkan 5 media komunikasi eksternal yang dapat dipilih atau dapat digunakan oleh organisasi maupun perusahaan. Yang pertama yaitu media massa. Organisasi atau perusahaan dapat menggunakan media massa untuk mempublikasi artikel, berita, ataupun iklan yang akan disampaikan kepada masyarakat umum atau pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Media massa sendiri terbagi menjadi media-media lainnya yang seperti surat kabar, majalah, televisi, koran, ataupun media-media lainnya. Yang selanjutnya yaitu situs web dan media sosial. Situs web sendiri biasanya telah tersediakan oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut telah memiliki jam terbang yang tinggi. Jadi, organisasi dapat memiliki situs web resmi dan akun media sosial yang secara resmi. Akun media sosial sendiri dapat digolongkan menjadi Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, ataupun media sosial lainnya. Yang selanjutnya yaitu surat elektronik. Surat elektronik sendiri biasanya yang kita kenal email bisa digunakan oleh perusahaan atau organisasi dengan melakukan hubungan komunikasi secara formal. Hal tersebut, email sendiri merupakan penyampaian komunikasi secara tidak langsung. Lalu yang selanjutnya yaitu konferensi pers. Konferensi pers sendiri merupakan pengenalan produk atau pengenalan organisasi kita kepada media-media lainnya. Konferensi pers biasanya dilakukan secara langsung dengan narasumber terhadap wawancara. Yang selanjutnya yaitu sponsorship dan event. Sponsorship tentunya perusahaan pastinya akan membutuhkan sponsor atau pendukung untuk memperlancar kegiatan dalam perusahaan tersebut. Setelah kita mengetahui media-media apa yang digunakan, di tahap yang terakhir ini kita harus mengetahui peranan komunikasi eksternal dalam kegiatan kehumasan. Peranan komunikasi eksternal sendiri terdapat 5 peran. Yang pertama, membangun citra positif. Dengan adanya komunikasi eksternal yang baik, maka perusahaan akan merasa memiliki citra positif yang baik, karena dengan ada komunikasi eksternal maka citra perusahaan akan terjalin dengan baik pula. Lalu yang selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan. Dengan adanya komunikasi eksternal, kepercayaan akan terjalin dengan baik yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Jadi dengan adanya komunikasi eksternal yang baik ini, perusahaan akan lebih dipercayai ataupun lebih merasa aman, begitu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga yaitu membangun hubungan yang baik. Dengan adanya komunikasi eksternal yang baik, maka akan terbangun hubungan yang baik pula antara pihak internal maupun eksternal. Yang selanjutnya yaitu menjaga reputasi, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran merek akan hal-hal yang dijual oleh perusahaan ataupun organisasi-organisasi tersebut.
Itu tadi penjelasan dari saya, penjelasan mengenai komunikasi eksternal dalam kegiatan kehumasan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.